Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan menjawab hasil ujian dari mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, nama saya Murdi Haritonga, NPM 1802010026 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Adapun soalnya yang pertama yaitu jelaskan pengertian perkawinan, dasar dari perkawinan, prinsip perkawinan, dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tahun 1974. Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban suami istri, serta sikap tolong-menolong antara seorang pria dan seorang wanita, yang kedua-duanya bukan muhrim, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan tersebut. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu diambil dari Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 yang maknanya yaitu dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Adapun prinsip hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua yaitu dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Serta undang-undang ini juga menganut asas monogami, serta suami istri harus masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Adapun prinsip selanjutnya yaitu mempersukar perceraian dan suami istri mempunyai hak dan kewajiban seimbang. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat pada pasal 1 untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun soal yang kedua yaitu jelaskan dasar hukum dari mahar, pencatatan nikah, saksi, dan berapa usia mempelai laki-laki dan perempuan di mana diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang 1974. Dasar hukum mahar ditetapkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mas kawin ataupun mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Adapun dasar hukum dari pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2 yang dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dasar hukum saksi di dalam pernikahan terdapat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 24 yang dinyatakan bahwa saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah sehingga setiap pernikahan harus dihadiri 2 orang saksi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun serta pihak wanita mencapai 16 tahun.
Sekarang masuk soal yang ketiga. Jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang 1974 dan berikan pendapat Anda. Sudah sesuai apakah belum sesuai hak dan kewajiban suami istri tersebut, dan apa saja hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adapun pendapat saya, jikalau tentang hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-Undang 1974 itu sudah cukup, tidak perlu ditambah ataupun tidak perlu dikurangi, asalkan antara si suami ataupun si istri saling memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan saling menunaikannya. Adapun hak dan kewajiban suami, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, suami tidak mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya. Sedangkan hak dan kewajiban istri, yang pertama yaitu istri wajib mentaati suami lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yaitu selanjutnya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun soal yang terakhir, yaitu jelaskan menurut Anda mengapa perempuan lebih rentan mengalami KDRT, dan jelaskan undang-undangnya dan pasal berapa, serta jika suami dan istri dapat mengajukan perceraian yang diberikan oleh pengadilan, pasal berapa dan apa saja yang dibolehkan dalam perceraian. Perempuan itu lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan serta pemimpin ataupun penguasa dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Seorang istri ataupun seorang suami boleh mengajukan perceraian apabila salah satu pihak melakukan kekejaman ataupun penganiayaan serta kekerasan. Yang kedua, suami istri hanya terus-menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga. Demikianlah jawaban dari ujian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.